Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa kiranya Tuhan bersama kita di dalam mendengar firman ini. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Olehnya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu benar-benar kami dengar. Bahkan tidak hanya mendengar, namun memahami apa tujuan firman itu dan akan kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan buka pembacaan kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-11. 2 Korintus pasal 2 ayat 5 hingga yang ke-11 yang berbunyi demikian. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah kita dengar merupakan suatu tulisan yang dibuat Paulus untuk mereka yang ada di Korintus. Suatu gambaran apa yang sudah kita baca saat ini, bahwa apa yang ada di Korintus di antara para jemaat, para pengikut Yesus, banyak pertengkaran, banyak silih salah pemahaman, sehingga pertengkaran-pertengkaran tersebut ataupun ketidaksamaan di dalam pemahaman terkait dengan Kristus tersebut, sehingga Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka boleh berjalan bersama-sama. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi perbedaan
penafsiran, perbedaan pendapat. Kalau kita lihat dari pembacaan, kalau kita baca dari ayatnya yang pertama, di mana Paulus mengajak jemaat supaya bekerja sama. Karena Paulus tahu tanpa ada kerjasama tersebut, maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik. Paulus mengajak jemaat ataupun para pelayan maupun yang sudah ikut bergabung di dalam kapasitas pelayanan tersebut. Dikatakan ayat pertama, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika ada mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku. Dan justru itulah maksud surat ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua. Dia mengharapkan kepada jemaat ketika dia datang ke Korintus, jangan ada yang berduka cita, tetapi hendaknya di dalam sukacita. Banyak orang bersedih karena pelayanan tersebut tidak boleh berjalan sesuai apa yang diharapkan Yesus. Sehingga ketika itu terjadi, jika itu terjadi, maksudnya dari pembacaan itu, Paulus berduka cita, bersedih hatinya. Tetapi dia mengharapkan agar ketika dia datang, jemaat itu di dalam sukacita yang ada. Karena itulah yang dikehendaki Yesus. Dalam pembacaan kita sore hari ini, malam hari ini, dikatakan di ayat yang kelima, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Ayat yang ke-6, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang ia lampaui berat. Kalaupun memang ada di antara kita, di antara kamu yang membuat kesedihan ataupun yang membuat permasalahan, maka layaknya kita menegur, kita mengingatkan supaya dia jangan terlalu jauh jatuh, supaya dia kembali, supaya dia mengingat apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diucapkan. Dengan demikian, maka akan muncul kebersamaan, maka akan ada sukacita. Karena apa yang diharapkan dari apa yang kita baca di dalam firman ini, memang demikian yang dikehendaki. Bagaimana kita boleh
bekerja sama. Bagaimana kita boleh mengikuti apa arah-arahan dari orang? Mungkin yang boleh kita dengar, mungkin yang boleh kita ikuti, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengharapkan dari kita. Dengan demikian, ketika ada pengampunan, ketika ada kesadaran, maka duka cita tersebut akan sirna, akan hilang, tetapi diganti dengan sukacita. Karena kita mendapatkan kebersamaan, karena kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita. Anggaplah Bapak-bapak sebagai contoh, sebagaimana yang ada saat ini, apa yang sedang terjadi saat ini, bukan hanya di lingkungan kita sendiri, bukan hanya di Batu Kajang, bahkan bukan hanya di Indonesia, justru melanda seluruh dunia, di mana corona membuat semua orang, tidak hanya orang yang kecil, bukan hanya orang yang besar, semua. Kita akan lihat kembali sebagaimana memang tertulis di ayat ke-8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab itulah aku menulis surat ini. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Apa kita taat ketika kita dalam pergumulan? Atau kita taat ketika kita hanya bersuka cita? Atau sebaliknya, kita mengikuti karena kita dalam sukacita, namun ketika kita jatuh, maka kita semakin larut di dalam kejatuhan. Inilah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahkan untuk kita, agar kita selalu taat, secara khusus di dalam situasi yang terjadi saat ini. Tidak lagi kita menganggap remeh, tidak lagi kita menganggap hal tersebut hal yang biasa saja, tetapi yang boleh membawa kita ke hal yang lebih tidak baik, sehingga kita taat, sehingga kita ikut. Jangan mengikuti hati kita saja. Ketika kita hanya mengikuti hati kita saja, maka susah untuk diterapkan di dalam lingkungan orang banyak. Maka kita harus melihat sikon, kita harus melihat situasi, dan kita mengikuti supaya kita jangan jatuh ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Supaya kita benar-benar berjalan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap kita benar, sehingga kita tidak pernah mengakui kesalahan kita. Lagi kita sebagai orang bapak-bapak kadang-kadang memiliki prinsip yang teguh, yang kuat, namun prinsip itu harus dilandasi oleh iman, supaya
jangan hanya mengikuti ego kita saja, tetapi kita harus mengikuti, melihat di luar daripada kita. Anggaplah salah satu contoh di dalam rumah kita sendiri, terdiri dari bapak, istri bersama anak. Tentu di kumpulan yang kecil ini ada perbedaan pendapat. Coba bapak-bapak, kalau kita hanya percaya kepada diri kita sendiri, kalau kita hanya mengandalkan kemauan kita sendiri, apa yang terjadi? Tentu ada pertengkaran. Tentu ada perbedaan. Sehingga kita harus boleh bertukar pandang, bertukar pendapat, bertukar pemikiran, supaya muncul kedamaian di rumah kita sendiri. Bukan hanya kepada istri, bahkan kepada anak-anak kita. Tentu anak-anak sekarang ini sudah banyak pemikirannya yang sangat bagus, di mana mereka boleh mengikuti zaman. Maka perkembangan pemikiran mereka juga sudah menyesuaikan dengan zaman. Sehingga kita harus mendengarkan mereka juga. Sepanjang akan menuju kebaikan, kenapa tidak? Olehnya, mari kita lakukan walaupun hanya di rumah kita sendiri, kebersamaan tersebut. Karena demikian, hanya demikianlah ada kedamaian, ada sukacita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 yang terakhir, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jika kamu mengampuni, aku juga mengampuni dia. Itu yang dikatakan Paulus. Dituntut dari kita supaya kita boleh mengampuni orang lain. Jangan kita hanya mengatakan kebenaran. Kalaupun kita benar, tetapi kita harus boleh mengampuni mereka yang salah. Karena hanya demikian, Allah pun akan mengampuni kita. Tanpa kita boleh mengampuni saudara-saudara kita, maka Allah pun tidak akan bisa mengampuni kita. Kenapa? Karena kita masih memiliki dendam. Kalau dikatakan dendam, berarti hal yang tidak baik. Berarti hal yang tidak disukai oleh Allah. Tetapi ketika kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka disitulah kita sudah boleh mengampuni diri kita sendiri. Kadang-kadang, Bapak-bapak, kesalahan kita bisa kita melemparkan kepada orang lain. Karena kita tidak mau mengakui diri kita sendiri. Padahal mungkin kita memang benar-benar salah. Tetapi karena kita malu akan kesalahan itu, kita pun berdalih, bukan saya, tetapi dia. Demikian juga saudara kita itu.
Bukan saya, tapi dia. Maka si iblis akan semakin dekat kepada kita. Bukan lagi Allah, bukan lagi Yesus yang bersama dengan kita, tapi kita sudah dikuasai oleh si iblis. Tujuan iblis tidak sama dengan maksud Allah. Iblis menghendaki kita jauh dari Allah, kita jauh dari Yesus. Tetapi Yesus menghendaki supaya kita selalu bersama dengan Dia. Di sini perbedaan antara si iblis dengan Yesus. Baik ketika kita berduka cita, baik ketika kita bersuka cita, kita bersama Dia. Karena apa? Karena hanya Dia yang boleh menolong kita. Hanya Dia yang boleh mengingatkan kita. Jangan kita jatuh ke genggaman si iblis. Karena dia akan bersuka cita. Olehnya, mari kita mengampuni orang yang melakukan ketidakbenaran terhadap diri kita maupun kepada orang lain, agar kita diampuni oleh Dia yang berkuasa atas diri kita sendiri. Kita boleh mengampuni orang banyak walaupun terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, supaya demikian juga mereka mengampuni kita. Maka si iblis pun akan menjauh dari kehidupan kita. Namun Allah selalu memberkati diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Karena hanya demikian yang dikehendaki oleh Allah dari kehidupan kita. Firman Tuhan kiranya menjadi sukacita untuk kita saat ini. Amin.